Salam sehat untuk kita semua. Kami mahasiswa Institut Teknologi Bisnis Master Pekanbaru, Prodi Manajemen kelas B4 B721 kelompok 2. Video ini dibuat untuk menyelesaikan salah satu tugas mata kuliah pengantar bisnis dengan dosen pengampu Bapak Wandi Nur Iksan SPT MM. Kami dari kelompok 2 terdiri dari 5 anggota yang masing-masing bekerja sama menyelesaikan tugas dengan judul Pengelola Sumber Daya Manusia dalam sebuah perusahaan. Sebelum memulai materinya, terlebih dahulu kami perkenalkan diri kami. Yang pertama saya sendiri, Ernita Simbolon. Yang kedua, Cecilia Huta Barat. Yang ketiga, Divan Arya Batuara. Yang keempat, Dila Rahmawati Amanda. Yang kelima, Rido Alfajrianto. Yang pertama, pengertian sumber daya manusia. Sumber daya manusia dalam sebuah perusahaan merupakan salah satu elemen terpenting untuk memutar roda sebuah perusahaan, meskipun secara tidak langsung berhubungan dengan keuangan ataupun pendapatan sebuah perusahaan. Namun secara tidak langsung dapat berimbas kepada kinerja sebuah perusahaan. Hal ini dikarenakan yang pada dasarnya sumber daya manusia adalah yang bergerak mengelola sebuah perusahaan. Yang selanjutnya ada beberapa model yang sering diterapkan sebuah perusahaan dalam memanajemen sumber daya manusia. Salah satunya yaitu administrasi. Administrasi ini berfungsi untuk menjalankan pekerjaan secara rutin di sebuah perusahaan yang berkaitan dengan pengarsipan data ataupun dokumen yang berkaitan dengan karyawan. Yang kedua, legal. Legal ini berfungsi untuk memastikan sebuah perusahaan berjalan di dalam koridor hukum ketenagakerjaan. Salah satu peran karyawan dalam legal ini yaitu membuat perjanjian kerja, menyusun peraturan dalam perusahaan, mewakili perusahaan dalam perjanjian kerja bersama dengan serikat pekerja, dan menangani sebuah pemutusan hubungan kerja dalam perusahaan atau yang sering disebut dengan PHK. Yang selanjutnya yaitu manajerial. Manajerial ini berfungsi sebagai perencanaan, pengelolaan, dan pengawasan karyawan di perusahaan untuk menjaga produktivitas sebuah perusahaan. Yang selanjutnya itu finansial. Finansial ini berfungsi untuk merancang kompensasi ataupun benefit karyawan yang adil dan memuaskan. Salah satu contohnya yaitu yang sering kita ketahui mengenai penggajian karyawan, bonus karyawan, BPJS karyawan, dan fasilitas yang diterima seorang karyawan dalam perusahaan. Manajemen sumber daya manusia berperan penting untuk mengatur pengolahan sumber daya manusia dan sumber daya perusahaan agar memberikan hasil maksimal dan memiliki loyalitas tinggi. Selain itu juga akan memiliki profesionalitas terbaik yang akan diandalkan untuk mencapai tujuan dan sasaran perusahaan. Setiap jajaran manajemen sumber daya manusia harus dapat melakukan training, coaching, dan motivasi pada setiap karyawan agar mampu menjalankan tugas sebagaimana mestinya. Kemampuan inilah yang akan menjadi salah satu kunci kemajuan dan keberhasilan dari sebuah perusahaan. Bahkan, daya saing tinggi akan membuat karyawan siap dengan tantangan arus globalisasi dan membuat perusahaan mampu memanfaatkan peluang sebaik-baiknya. Dalam jangka panjang, perusahaan melalui manajemen sumber daya manusia akan diarahkan untuk memberikan kesempatan sumber daya manusia untuk berkembang menjadi pribadi yang berkualitas dan memiliki daya saing yang tinggi. Selain untuk kebaikan perusahaan, juga untuk kebaikan perorangan itu sendiri. Memperkuat produk unggulan di setiap unit kerja untuk menuju keunggulan kompetitif dengan membangun keterkaitan sistem produksi, distribusi, dan pelayanan di dalam perusahaan. Meningkatkan penguasaan, pemanfaatan, dan penciptaan pengetahuan. Dapat membangun peralatan produksi yang maju dan canggih, melakukan reformasi manajemen administrasi secara sistematis dan terintegrasi agar tujuan perusahaan dapat tercapai dengan baik. Sumber daya manusia yang bermutu semakin dibutuhkan setiap perusahaan untuk mencapai sasaran perusahaan.
Semakin baik kualitas sumber daya manusia dalam sebuah perusahaan, maka daya saing perusahaan tersebut akan semakin baik. Perusahaan harus melakukan program training untuk meningkatkan kehandalan karyawan, kecerdasan, dan integritasnya untuk perusahaan. Training menjadi salah satu program penting yang harus dilakukan oleh setiap karyawan yang baru pertama kali masuk ke dalam perusahaan. Program ini memegang peranan penting sebagai faktor pendukung yang memegang peranan penting pada berbagai sektor. Usaha ini juga akan menyiapkan karyawan untuk dapat praktik langsung di lapangan, uji coba terobosan, dan kerjasama dalam sebuah tim. Manajemen sumber daya manusia sangat penting dalam sebuah perusahaan. Hal ini terlihat karena sangat dibutuhkan oleh perusahaan untuk kemajuan perusahaan tersebut. Bahkan sumber daya manusia menjadi salah satu penentu keefektifan organisasi bisnis. Keberhasilan bisnis menjadi salah satu tujuan dari pengelolaan manajemen sumber daya manusia. Perusahaan wajib memberikan komitmen terhadap karyawannya untuk mendapatkan kesempatan mewujudkan tujuan pribadi. Komitmen ini yang tertulis pada aturan dan prosedur dan pemilihan manajer yang baik. Memperjelas visi dan misi perusahaan. Selain itu juga untuk membentuk tradisi perusahaan. Perusahaan juga wajib mendorong karyawannya untuk terus melakukan pengembangan dan mengembangkan diri sebagaimana hak seorang karyawan. Yang terakhir, tujuan penerapan manajemen sumber daya manusia. Penerapan manajemen sumber daya manusia pada sebuah perusahaan bukanlah tanpa tujuan. Berikut ini adalah poin-poin tujuan penerapan manajemen sumber daya manusia menurut para ahli ekonomi. Yang pertama yaitu menghasilkan sumber daya manusia yang terampil, bermotivasi tinggi, serta dapat dipercaya untuk menjalankan tugas organisasi. Yang kedua, melakukan peningkatan kualitas sumber daya manusia secara berkala melalui sistem kerja yang efektif. Yang ketiga, mewujudkan lingkungan kerja yang kondusif dan mendukung produktivitas kerja karyawan. Yang keempat, menyeimbangkan kepentingan tenaga kerja dan organisasi. Yang kelima, memberikan penghargaan atas semua prestasi kinerja sumber daya manusia. Yang keenam, meningkatkan kesejahteraan tenaga kerja secara jasmani dan rohani. Yang ketujuh, melakukan pengelolaan karyawan atas dasar keadilan, transparan, dan perhatian. Yang kedelapan, memberikan kesempatan yang sama bagi karyawan untuk bekerja dan menyelesaikan pekerjaannya. Yang kesembilan, mengakomodir perbedaan kebutuhan pada setiap individu dan mengeluarkan pendapat. Dari materi pengelolaan manajemen sumber daya manusia, dari sini kita dapat belajar untuk lebih mempersiapkan diri untuk terjun ke dunia kerja dan mempersiapkan kemampuan yang akan kita kembangkan ke depannya. Kami dari kelompok 2 mengucapkan terima kasih telah melihat video kami. Salam sehat.